Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pagi hari ini saya akan mendengarkan penyampaian kondisi pasien dari Katim 1 dan Katim 2. Katim 1 dipersilakan. Baiklah, di sini saya menjadi ketua tim 1 yang memegang kamar 1, 2, dan 3. Untuk kamar 1 terdapat 3 pasien, yaitu Tuan Zainal berusia 51 tahun dengan diagnosa observasi IPSMU EC asma dengan diagnosa keperawatan yang bersesuaian dengan nafas dengan gejala tidur dan nausea. Kondisi saya saat ini mengeluh batuk, kemudian obatnya itu drip lain dan infus. Kemudian Tuan Jumari berusia 64 tahun dengan diagnosa medis abdominal pain EC suspek ISK DDBSK. Kemudian kondisi kalian saat ini sudah tidak ada keluhan dan berencana pulang. Kemudian ada Tuan Joni berusia 43 tahun dengan diagnosa medisnya abdominal pain ECBSK DDISK plus dia tanpa diagnosis chest. Kemudian kondisi pasien saat ini masih mengeluh perutnya sakit, terpasang infus LL. Kemudian di kamar 2 ada Nyonya Daisy berusia 40 tahun dengan diagnosa medis neophalasis EC suspek gastritis. Kemudian sekarang muntah. Kemudian Nyonya Daisy ini tidak terpasang infus. Kemudian ada Tuan Durandi berusia 57 tahun dengan diagnosa medis senil katarak, rencananya mau operasi, kemudian belum terpasang infus. Itulah pembacaan dari ketua tim 1. Baik, terima kasih Katim 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Katim 2. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Karu atas kesempatannya. Di sini untuk Katim 2 bertanggung jawab memegang kamar 4 dan kamar 5. Di kamar 4 itu ada 3 pasien. Di bed 1 ada Nyonya Dian dengan diagnosa GEA EC dehidrasi ringan. Tindakan yang dilakukan, anjurkan pasien istirahat, anjurkan kompres hangat, observasi keluhan utama dan TTP, kemudian kolaborasi terapi dengan dokter penanggung jawab. Untuk keluhannya, sakit perut, mual, diare, tadi pagi muntah, tidak bisa tidur karena sakit perut. Untuk terapinya terpasang infus RL, kemudian ada ondan di jam 8, OMZ jam 8, oralit, septri jam 9, dan PCT jam 11. Untuk yang kedua di kamar 4 itu ada Nyonya Eliza di bed 3 dengan diagnosa GEA dengan dehidrasi ringan. Keluhannya tadi mules, tidak nafsu makan, mual pas makan. Untuk tindakan yang dianjurkan yaitu observasi keluhan utama dan tanda-tanda vital, anjurkan istirahat, anjurkan makan sedikit tapi sering. Untuk terapinya ada terpasang infus RL, kemudian OMZ jam 11, ondan jam 11, atapulgit 2 tablet, oralit, zinc, dan septri jam 12. Kemudian ada di bed 5 Nyonya Oka dengan diagnosa observasi febris EC bacterial erection dengan keluhan sudah tidak ada lagi keluhan. Terapi yang dilakukan untuk Ibu Oka yaitu masih ada OMZ di jam 4, ondan di jam 4, PCT jam 2, ceftriaxone jam 6, Dexa jam 7, dan jam 7 malam. Kemudian di kamar 5 ada 2 pasien
Di bed 1 ada Tuan Suntoro dengan diagnosa artritis septik rheumatoid arthritis. Untuk keluhannya itu tidak ada keluhan lagi, tapi masih dilanjutkan terapi, masih terpasang infus RL, OMZ jam 8 malam, Septri jam 8 pagi dan jam 8 malam, Colchicine jam 6 pagi dan jam 6 malam, Allopurinol jam 6 pagi dan jam 6 malam, Alprazolam jam 10 malam, Furosemid jam 6 sore. Kemudian ada Tuan Bayu di bed 2 dengan diagnosa STT parsial. Keluhannya tadi sudah tidak ada keluhan lagi, tapi masih dilanjutkan terapi infus Futrolid, Septri jam 7, Dexketoprofen jam 8, jam 4 dan jam 12 malam. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Taru. Baiklah, terima kasih Katim 2 telah menyampaikan penyampaian kondisi pasiennya. Selanjutnya kegiatan akan dilanjutkan oleh pembagian tugas oleh masing-masing Katim. Kepada Katim 1 dipersilakan. Untuk Katim 1, perawat penanggung jawabnya ada Evanis Pramsyadewa dan Dika Anggraini. Untuk Evan, perawat penanggung jawab pada Tuan Zainal, kamar 1 B2, dan untuk Dika, Tuan Joni di kamar 1 B5. Dan untuk PJ Dinas sorenya ada Herza dan rondenya Indrik. Saya dilanjutkan oleh Katim 2, yang persilakan. Baiklah, untuk Katim 2 perawatnya ada perawat Desi dan perawat Dewi. Untuk perawat Dewi itu bertanggung jawab pada Nyonya Dian di kamar 4 bed 1, dan untuk perawat Desi bertanggung jawab pada Nyonya Oka kamar 4 di bed 5. Baik, terima kasih kepada Katim 2 yang telah membagikan tugas kepada perawat pelaksananya. Selanjutnya tindakan akan dilakukan untuk pembacaran materi kasus oleh perawat pelaksana Pandu Pramsyadewa. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Bu Karu. Di sini saya akan menyampaikan laporan pendahuluan pada pasien dengan PA serviks. Pertama yaitu pengertian. Kanker serviks merupakan kanker yang menyerang area serviks atau leher rahim, yaitu area bawah pada rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Kanker leher rahim atau kanker serviks merupakan kanker yang terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim uterus dengan liang senggama atau vagina. Untuk etiologinya, penyebab terjadinya kelainan pada sel-sel serviks tidak diketahui secara pasti, tetapi terdapat beberapa faktor resiko yang berpengaruh terhadap terjadinya kanker serviks, yaitu yang pertama itu HPV, human papillomavirus, adalah virus penyebab kutil genelatis yang ditularkan melalui hubungan seksual. Varian yang sangat berbahaya adalah HPV tipe 16, 18, 45 dan 56. Yang kedua itu merokok. Yang ketiga itu hubungan seksual pertama dilakukan pada usia dini. Yang keempat itu berganti-ganti pasangan seksual. Yang kelima, suami atau pasangan seksual yang melakukan hubungan seksual pertama pada usia di bawah 18 tahun. Selanjutnya, tanda dan gejala. Menurut Purwo Astuti 2015, gejala kanker leher rahim adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputihan, makin lama makin berbau busuk. Yang kedua, pendarahan setelah senggama yang kemudian berlanjut menjadi perdarahan abnormal, terjadi secara spontan walaupun tidak melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, anemia. Yang keempat, gagal ginjal sebagai efek dari infiltrasi sel tumor ke uretra yang menyebabkan obstruktif total. Kelima, hilangnya nafsu makan dan berat badan yang terus menurun. Keenam, nyeri tulang panggul dan tulang belakang. 7, nyeri di sekitar vagina. Selanjutnya, klasifikasi. Stadium klinis menurut Vigo membutuhkan pemeriksaan pelvik. Hasil penelitian bahwa dari 171 perempuan yang mengetahui tentang kanker serviks, hanya 24,45% perempuan yang melakukan prosedur screening.
yaitu yang pertama inspeksi visual dengan asam asetat, yang kedua tes pap smear, yang ketiga TINPER atau akan memeriksa seluruh bagian serviks atau leher rahim, yang keempat kolposkopi, yaitu dengan tes darah, pemeriksaan organ panggul, CT scan, X-ray dada, MRI scan, dan PET scan. Selanjutnya penata laksanaan kanker serviks, yaitu yang pertama circle cervix, yaitu prosedur bedah dengan menjahit tertutup seluruh serviks selama kehamilan. Yang kedua terapi antibiotik dengan pemberian obat yang dapat membunuh bakteri yang menyebabkan infeksi pada serviks dengan organ reproduksi. Yang ketiga metode krioterapi, membekukan serviks yang terdapat lesi pankreas pada suhu yang amat dingin. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan pada pasien kanker serviks. Yang pertama itu nyeri kronis, yang kedua itu defisit nutrisi, ketiga resiko pendarahan, dan keempat perfusi parenteral tidak efektif. Mungkin itu saja penyampaian laporan pendahuluan yang saya kembalikan kepada Ibu Karu. Baik, terima kasih Prof. Laksana Evandi telah menyampaikan materi pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara pre-conference hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipandu oleh Pandu Prancadewa. Terima kasih kepada Bu Karu, untuk rekan-rekan tim seperjuangan. Marilah kita berdoa untuk keselamatan kita dan kesehatan pada pasien kita di pagi hari ini. Berdoa tidak saya pimpin, berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, untuk membakar semangat kita pada pagi hari ini, kita wajib yel dari luar. Wakil. Kelompok 2 bisa.